Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati al-alim ulama yang hadir di majelis ini, yang saya hormati sesepuh bini sepuh Perumahan Puri Maharani dan juga Desa Masangan Wetan, yang saya muliakan seluruh jamaah rutinan ngaji dzikir kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah barakah ini, dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh, dan selalu kita berharap dalam perjalanan kehidupan kita selalu dipertemukan dengan orang-orang yang takwa, orang-orang yang soleh, dan dikumpulkan di surganya Allah bersama auliyaillah. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau kita tahu yang hak dan yang batil, dan kita sebagai hamba selalu berharap siang dan malam kita berharap syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam kehidupan kita hari ini maupun kehidupan kita di akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita sudah ngaos ngaji kitab Hikam ini sampai di hikmah yang nomor 21. Sebelum kita mulai membaca hikmah yang nomor 21, mari kita baca Al-Fatihah yang kita khususkan kepada pengarang kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan dengan kita belajar kitabnya kita mendapatkan barokah ilmu, sehingga kemudian kita selalu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin ya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikmah Al-Hadiyah wal Isrun Minal Hikamil Athaiyah. Qala al-musannif rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana fi madadihi wa asrarihi fid dharain amin. Qala Ibnu Athaillah Sakandari dawuh di dalam kitabnya, talabuka minhu ittihamun lahu. Talabuka adapun pencarianmu minhu dari Allah, ittihamun lahu. Jadi talabuka minhu ini dikhususkan kepada al-abid, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang muttaqin, orang yang dekat dengan Allah. Itu kemudian diseru oleh Ibnu Athaillah, talabuka minhu, pencarianmu, memohonmu, memintamu kepada Allah. Kita akan berdoa kepada Allah. Kemarin kita bilang, sudah kita jelaskan, doa itu adalah kewajiban kita. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu maka Allah saya, kata Allah, pasti akan mengabulkannya. Maka kita disuruh berdoa. Ad-du'a silahul mu'minin, doa itu juga bagian dari senjata orang-orang mukmin. Berdoa kepada Allah itu sangat dianjurkan.
dan bahkan mendekati kepada kewajiban bagi setiap orang-orang mukmin. Itu kalau kita masih berada dalam satu makom yang lain. Makom ini maksudnya begini. Kalau kita berdoa kepada Allah karena kita ingin sugih, ya Allah kayakan kita, kayakan saya. Kalau kemudian kita memiliki anggapan Allah tidak pernah memberikan kekayaan kepada kita kalau kita tidak berdoa, itu yang kemudian tidak boleh. Kita berdoa kepada Allah yang disebut dalam Al-Quran, Uni astajib lakum, berdoalah kamu kepada Allah niscaya saya akan mengabulkan. Itu dalam arti kita berdoa sadar bahwa posisi kita itu memang membutuhkan kepada Allah, dan sadar bahwa diri kita itu memang lemah. Doa kita yang kita panjatkan kepada Allah itu bukan mengharap apa yang kita doakan. Saya ingin kaya, maka harus kaya. Enggak. Tapi doa itu adalah tanda bahwa kita lemah. Doa itu adalah tanda bahwa kita butuh kepada Allah. Ini yang kemudian diperbolehkan. Bagaimana kalau seandainya ada? Ini kan sebagian dari manusia itu kalau kita tidak berdoa kepada Allah, seakan-akan Allah tidak kasih. Kita ingin kaya, tapi kok gak kaya-kaya? Dungo nang pangeran. Ya Allah, saya berdoa, seakan-akan kemudian dengan doa kita kemudian Allah mengabulkan. Lek gak minta, seakan-akan tidak dikabulkan. Orang yang model beginilah yang kemudian disebut oleh Ibnu Athaillah itu sebagai ittihamun lahu. Orang yang meminta berdoa kepada Allah dengan cara-cara seperti itu adalah ittihamun lahu. Orang yang berprasangka jelek menuduh kepada Allah. Menuduhnya gimana? Kalau kita tidak berdoa, tidak dikasih. Tidak pernah sadar bahwa Anda tidak pernah kita nafas kita, pernahkah kita doa? Ya Allah berikan saya nafas. Pernah? Ya Allah berikan saya kemudian ruh yang baik. Enggak. Tidak pernah sampean minta tapi Allah kasih. Pernahkah sampean minta, ya Allah berikan saya oksigen untuk saya hirup dan kemudian kita hidup? Enggak. Tapi ketika sampean tidak pernah minta pun Allah kasih. Nah ini yang disebut oleh Ibnu Athaillah. Meminta, berdoa kepada Allah itu bukan kemudian harus menuduh bahwa Allah tidak akan pernah mengabulkan sesuatu tanpa kita minta. Enggak. Karena justru banyak yang tidak kita minta tapi Allah kasih. Kenapa begitu? Allahu ya'lamu ala kulli halin. Allah itu mengerti dan memahami kepada segalanya. Kebutuhanmu, kebutuhan kita, keinginan kita, itu Allah tahu. Sehingga kemudian di dalam makom sufi yang model seperti ini, meminta kepada Allah dengan hal-hal yang seperti itu sama saja menuduh Allah. Yang kedua adalah watolabuka lahu waibatun anhu minkah. Watolabuka, dan adapun pencarianmu lahu kepada Allah. Awamu golek Allah itu udah nanti. Ayo kemana kita cari Allah? Ayo kemana kita cari ridha Allah? Lahu waibatun anhu minkah. Itu menjadi satu tanda bahwa Anda itu tidak pernah ada. Kok bisa begitu? Di dalam Al-Quran disebutkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada seorang hamba bertanya kepadaku tentang diriku, kata Allah, fa inni qarib, maka saya adalah orang yang sangat dekat dan bahkan dekat dari urat jantung. Bahkan lebih dekat dari urat jantung. Yang lebih dekat dari urat jantung yang ada dalam diri kita itu tidak pernah kita cari. Bahkan kita selalu mencari Allah di luaran sana. Pergi ke gunung boleh Allah, ya orang. Enggak. Itu menandakan kalau orang-orang yang model seperti itu menjadi satu tanda bahwa dia tidak pernah tahu kepada Allah.
Dia nggak pernah tahu kepada Allah. Karena dalam salah satu hadis kemudian disebutkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang tahu pada dirinya, maka dia pasti akan mengenal jalan-jalan menuju Allah. Itu arti singkatnya. Nanti yang lain. Wa talabukan li ghairihi. Jika sampean meminta dan berdoa kepada selain Allah. Selain Allah itu jaluk tulung nang manusa. Iso kok? Banyak kan? Kita ketemu dengan orang kemudian, Mas, mbok yo tulungmu aku duwe masalah iki. Mintanya kepada siapa? Manusia kan? Manusia. Itu yang kemudian disebut wa talabu li ghairihi. Jika kemudian sampai meminta pada selain Allah, likillati hayaika minhu, itu menjadi satu tanda bahwa kita lemah atau kurang memiliki rasa malu. Allah lu ngasih kemana apa saja dikasih oleh Allah. Kok yo golek nang selain Allah, itu kan gak masuk akal. Nah, gimana nanti? Ada babnya sendiri, bahasannya sendiri. Wa talabuka min ghairi wujudi bu'dika anhu. Dan kalau sampai meminta, wa talabuka dan permohonanmu, permintaanmu, pencarianmu min ghairi, dari selain itu, li wujudi bu'dika anhu, maka itu menjadi satu tanda bahwa Anda jauh dari Allah. Contoh, lek menungso wong lanang ambek wong wedok kangen adoh apa? Edan. Adoh toh? Adoh. Kalau kita kangen kepada perempuan, itu berarti saya berada di sini, perempuannya berada di sana. Jauh. Kita menempatkan perempuan di sana, saya di sini. Kalau kita memiliki rasa rindu, banyak toh seakan-akan agami. Ya Allah, saya rindu engkau dan lain sebagainya. Kalau bagi orang sufi dia diketawain. Berarti kalau Anda masih rindu kepada Allah, berarti Anda masih jauh dari Allah. Bukan salah, tapi itu menjadi tanda bahwa kita jauh dari Allah. Itu yang nomor 4. Jadi di dalam hikam yang 21 ini, Ibnu Athaillah As-Sakandari itu membahas 4 bahasan. 4 bahasan itu sarahnya gimana? Dalam salah satu sarahnya. Talabuka minhu yang pertama. Talabuka minhu ittihamun lahu. Apa kemudian makna dari bahasa ini? Dari makalah ini, su'aluka minallahi subhanahu. Permohonanmu kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Ka'ayyar zukuka. Ya Allah, limpahkanlah rezeki yang berkah. Bendino sampean donga to? Bendino. Ka'ayyar zukuka. Ya Allah, limpahkanlah saya rezeki. Au yang surukah, ya Allah, tolonglah saya, keluarkan saya dari segala persoalan-persoalan hidup ini. Sering kita berdoa ini. Au yakfika, ya Allah, tolong cukupkanlah kami, rezeki kami, cukupkanlah, wakilah. Banyak hal yang seperti itu. Kalau orang yang seperti itu, apakah bisa asalkan kemudian kita memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya rezeki, itu sebagai tanda bahwa kita lemah. Bukan memaksa Allah memberikan rezeki. Bukan. Ya Allah, tolonglah saya dalam persoalan ini. Itu bukan memaksa Allah untuk menyelesaikan persoalan kita. Tidak. Tapi itu adalah tanda bahwa kita adalah manusia yang lemah dan butuh pertolongan. Itu yang boleh. Kalau seandainya kemudian kita mohon kepada Allah, ya Allah,
aku ini lho donga bendino jaluk rezeki mbok yo dikei, kok saiki sik tetep miskin. Kata toh banyak. Ya Allah, saya setiap hari lo berdoa kepadamu agar terkeluar dari persoalan-persoalan hidup ini. Kok sampai saiki sik tetep ruwet. Bahasa-bahasa itu muncul kan dalam diri kita. Bahasa-bahasa itu muncul dalam masyarakat kita. Kalau itu yang terjadi, apa yang kemudian dikatakan oleh caranya? Dalilun alal bu'di fil i'tiqadi. Itu adalah satu tanda bahwa kita lemah meyakini Allah. Lemah di dalam kepercayaan, lemah di dalam keyakinan. Fil i'tiqadi Allah subhanahu li'annahu. Kenapa kemudian kita dikatakan sebagai orang yang lemah keyakinannya, orang yang lemah kepercayaannya? Li'annahu wa'adakar rizqi wan nasri wal kifayah. Karena Allah sudah berjanji bahwa akan memberikan rezeki, memberikan pertolongan, dan memberikan kecukupan kepada seluruh makhluknya. Kalau Allah berjanji mesti tepat. Kalau manusia berjanji pasti itu meleset itu problem itu. Allah sudah berjanji akan memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya, dan itu pasti ditepati. Kalau Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah, alladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum. Allah yang menciptakanmu, summa razaqakum, kemudian Allah juga yang memberikan rezeki kepadamu. Setelah itu kemudian summa yumitukum, kemudian Allah juga yang memberikan kematian kepadamu. Itu Allah, dan itu berada di dalam firman Allah. Makanya kalau dalam hikmah yang lalu kita selalu menyebut orang yang khawatir kepada rezekinya, itu adalah bagian dari kebodohan yang ada dalam diri kita. Allah Ta'ala juga berfirman, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Allah sungguh, nah ini Allah sampai menggunakan haqqan. Allah itu sungguh benar adanya, pasti akan membantu orang-orang mukmin. Nah, persoalannya awak dhewe iki mukmin bener apa mukminan? Iki problem. Kalau mukmin mesti dibantu oleh Allah dari berbagai arah. Kalau mukmin, nah persoalannya lek mukminan ngaku mukmin. Iku perkara ini. Satu kisah yang kemudian untuk menerangkan ini. Satu kisah yang dikatakan Ramadan Al-Budi di dalam sarahnya. Adkar Khalilullah finnar. Pernah tahu Nabi Ibrahim yang dilempar Namrud ke api neraka, ke api, ke bara api itu? Namrud melempar Nabi Ibrahim di bara api. Apakah ketika Nabi Ibrahim masuk di bara api, apakah mohon kepada Allah, ya Allah padamkan api? Enggak tahu. Sampai ketika berada dalam jeruji kemiskinan, apa yang Anda katakan? Ya Allah, sugihno aku. Ya toh? Ketika kita terhimpit oleh persoalan, ya Allah keluarkan saya dari persoalan-persoalan itu. Tapi tidak dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang dilempar ke bara api oleh Namrud, sudah nyawa itu, taruhannya nyawa. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah minta padamkan apinya. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Qala hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Cukup Allah saja. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Dan ini yang kemudian menjadi salah satu wiridan para wali Allah itu adalah kalau di jamaah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Para aulia illah itu hampir semuanya
membaca ini. Sanadnya kemana? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil saja, pasrah kepada Allah, api yang sejatinya ingin membakar kulit Nabi Ibrahim tidak pernah jadi membakar Nabi Ibrahim. Makanya kalau jenengan punya masalah apapun dalam kehidupan kita, kalau niru Nabi Ibrahim, gak usah jaluk, tapi cukup berzikir hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mesti itu, pasti datang pertolongan, pasti. Kalau kita ngikuti benar seperti Nabi Ibrahim. Yang kedua, kisah yang dilakukan oleh Nabi Musa. Nabi Musa itu kan kalimum, orang yang bisa berbicara langsung kepada Allah. Suatu ketika Nabi Musa itu teko, iseng kepada Allah. Ya Allah, bagaimana sih caranya sampean itu memberikan rezeki kepada seluruh makhluk yang luar biasa banyak? Maka jawaban Allah itu, karena di batu, Nabi Musa disuruh, Musa pukullah batu itu. Ketika dipukul, jedar, pecah batu itu, tapi kemudian tetap utuh. Sekali, dua kali, pukul lagi, sampai pukulan ketujuh. Ketika batu itu sudah kecil, maka kemudian ada binatang yang sangat kecil, di sana bisa makan, di sana bisa beranak pinak. Apa bahasanya? Kalau yang model seperti ini saja, di dalam lapisan 7 batu bisa saya kasih makan, apalagi manusia-manusia seperti ini. Itu apa? Artinya apa? Ketika kemudian kita bermunajat kepada Allah, kita menyerahkan diri kepada Allah, maka tidak ada yang tidak mungkin di alam semesta. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dua kisah ini yang kemudian menjadi acuan dari keluarnya hadis qudsi ini. Hadis qudsi kemudian daud Allah itu, man sawalahu dzikra min mas'alatihi afdalu ma utiyas sa'ilin. Orang yang menyibukkan dirinya dengan zikir, duwe masalah zikir. Nah ini gak duwe kerjaan zikir, gak duwe duit zikir. Man sawalahu, orang yang menyibukkan dirinya dengan zikir sampai dia tidak sempat untuk meminta kepada Allah, apa yang dilakukan oleh Allah? Afdhal ma utisaini, maka dia akan diberikan sesuatu yang istimewa dari orang yang meminta. Seperti Nabi Ibrahim, seperti makhluk Allah yang berada di 7 lapisan batu. Itu hanya pasrah kepada Allah, zikir kepada Allah, tapi semuanya kemudian tercukupi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, itu yang pertama. Yang kedua, wa talabuka lahu waibatun anhu minka. Apa maksudnya? Su'aluka minallah al-qurba, permohonan kita untuk selalu dekat kepada Allah. Lek jenengan sholat yo mesti, ya Allah dekatkanlah saya denganmu, dekatkan saya denganmu. Orang yang selalu meminta untuk selalu didekatkan kepada Allah, itu apa? Dalilun ala waibatika anhu. Itu adalah salah satu tanda bahwa kita itu tidak ada. Kok bisa tidak ada? Idlau kana qalbuka hadirum ma'allah, jika kemudian hati kita itu selalu bersama Allah, hadir bersama Allah, maka dia tidak akan pernah minta untuk didekatkan. Ya,
Yang tadi itu, kalau kita rindu, kita minta didekatkan karena jodoh kita jauh. Kalau jodoh sama jauh, ya jaluk didekat no. Tapi ketika kemudian jodoh itu sudah dekat, ngapain kita minta didekat? Allah kemudian gak usah diminta, ya Allah saya dekatkanlah saya kepada Allah. Enggak, tanpa meminta Allah sudah dekat. Sudah dekat. La ma talabaka min Allah al-qurba. Kalau orang yang sudah menghadirkan Allah di dalam hatinya, maka dia tidak akan pernah minta dekat kepada Allah. Yang ketiga, saya cepatin. Watolabuka, permohonanmu kepada Allah itu liqillatil hayaika minhu, karena kurangnya rasa malu kita kepada Allah. Coba sampai hitung dari kecil sampai besar berapa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Tertimbang berapa ibadah kita kepada yang kita lakukan kepada Allah. Apa ya ora isi? Itu ada banyak manusia yang merasa malu ketika meminta. Tapi banyak orang yang tidak merasa malu. Maka tergantung kepada makomnya. Kalau makom orang awam maka dikhususkan untuk meminta. Tapi ketika dia masuk di dalam makom ridho, maka dia enggan untuk meminta. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang model begini. Wa su'aluka minallah ayyubalal khalqi alaika, dan permohonanmu kepada Allah untuk agar diterima oleh makhluk. Au yusahirohum laka, atau kamu diterima oleh orang lain. Nah ini kita bermasyarakat pinginnya kita diterima oleh orang. Kita pingin di dalam pekerjaan, kita selalu pingin agar manuti oleh wong, diikuti oleh orang dalam dunia kerja. Dan keinginan-keinginan yang dimohonkan kepada Allah model seperti itu dalilun ala qillati hayaika minhu, itu adalah lemahnya, kurangnya rasa malu kita kepada Allah, wasu'u adabika, dan jeleknya adabmu kepada Allah. Kaman bihadratil malik wa sa'ala abidahu wa saliman. Kaman seperti orang bihadrati yang berada di depannya al-malik, raja. Udah pengen sampean ngadep ke raja. Seumpama ada raja, ada di raja, saya datang. Raja itu kan punya selir toh, punya budak dan lain sebagainya. Saya datang ke Pak Dedi. Tapi ketika nyampe, saya tidak bertanya kabarnya Pak Dedi seperti apa. Saya nggak pernah bertanya bagaimana Pak Dedi itu. Tapi yang saya tanyakan, ya Raja, gimana kabarnya perempuan yang menjadi selirmu itu? Apa nggak perasaan Pak Dedi? Sama dengan itu, Allah ketika kemudian memberikan banyak hal, kok justru sampean tidak pernah bertanya kepada Allah tentang Allah, tapi justru bertanya tentang makhluk Allah. Ini kan aneh, keanehan-keanehan yang berada di dalam diri manusia. Yang keempat, terakhir, talabuka min ghairil wujudi bu'dika ain anhu, pencarianmu kepada selainnya, lil wujudi bu'dika anhu, karena sampean jauh. Wa su'aluka min ghairihi ta'ala litatlubu syai'an. Awak dhewe iki lek jaluk tulung kadang nang manusa, yang kata saya tadi, ketemu dengan orang kita minta tolong, kita enggak punya uang, kita datang kepada orang kaya, kita kemudian ngomong mohon dan lain sebagainya. Setelah dikasih, hati kita kemudian menjadi tenang. Lihat ma'inul qalbuka. Kalau itu yang terjadi, kita datang ke orang, kita curhatlah, ngeluh,
Lek ngeluh itu didengerin oleh orang itu kan seneng toh? Seneng. Ngeluh, tapi kita masih berharap untuk mendapatkan solusi darinya. Kita minta sesuatu kepada makhluknya. Apa yang dikatakan oleh Ramadan Al-Muti? Dalilun jahluka. Itu adalah bagian dari kebodohanmu, wa bu'dika anillahi ta'ala, dan jauhmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita berdoa kepada Allah, kok sudah suwi. Kesimpulan, langsung kesimpulan. Ada dua kesimpulan yang kemudian kita ambil. As-su'alu wad-du'a wal madmum minallah. Permohonan kita, doa kita itu akan menjadi sesuatu yang madmum, tercela di sisi Allah. Idza kana taliban lil ismah, jika kemudian dia hanya mencari untuk kesenangan dan keinginan dirinya. Itma kusimalaka wa asilu ilaika, padahal Allah sudah memberikan dan membagikan rezekinya kepada semua makhluk. Wa amma su'alu wa du'a minallah likasbil ubudiyah wa idhari haqqihi ma'murum bihi. Nah, ini yang tadi. Ada doa kepada Allah, mohon kepada Allah, minta pertolongan kepada manusia, tapi mohon kepada Allah, tapi itu menjadi tanda lemahnya diri kita dan butuhnya diri kita kepada Allah. Nah, kalau tanda lemahnya kita kepada Allah, di hadapan Allah, dan butuhnya kita kepada Allah, berarti doanya kita tidak perlu kita harap hasilnya. Ya Allah, besok saya sudah beribadah kepadamu, ya Allah tolong masukkan surga. Itu biasa. Tapi kalau kemudian sampean dengan doa seperti itu memaksa Allah memasukkan sampean di surga, itu madmum, itu tercela. Tapi ketika kemudian kita berdoa kepada Allah dengan cara model bahwa ini adalah tanda lemahnya saya di hadapan Allah dan butuhnya saya di depan Allah, maka itu yang kemudian diperbolehkan oleh Allah. Hati-hati, tirainya sangat tipis. Tirainya sangat tipis. Yang kedua adalah as-su'al wal isti'anah min ghairillahi ta'ala. Mohon dan minta dan mohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Famadmumun, itu adalah suatu yang tercela. Idza kana ghafilan anillah, jika kemudian itu lupa bahwa semua itu dari Allah. Datang ke orang kaya minta rezeki, mohon pertolongan dan lain sebagainya, seakan-akan rezeki yang diberikan oleh orang kaya itu adalah miliknya, dan lupa bahwa itu adalah milik yang harta yang diberikan oleh Allah. Kalau itu yang terjadi, itu madmum. Wa amma idza itaqadahu sababan, jika kemudian kita memiliki keyakinan bahwa saya mohon pertolongan kepada orang itu adalah sebab. Ini bedanya. Sebab wallahu yu'ti, sebab Allah memberikan rezeki kepada saya, maka itu yang kemudian itu yang diperbolehkan. Saya minta kepada orang lain, punya teman kaya dan lain sebagainya, Mas, boyo bantu aku, dibantu. Tapi jangan meyakini bahwa harta ini miliknya, tapi ini adalah yakini bahwa harta ini adalah sebab Allah memberikan hartanya kepada diri kita. Makanya kalau di dalam ulama-ulama fikih kemudian disebutkan sebagian dari harta kita itu adalah milik orang lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga sudah malam, dengan berakhirnya pembahasan ini mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dan kita mampu untuk membedakan mana yang diperbolehkan oleh Allah dan mana yang tidak diperbolehkan oleh Allah.
sehingga kehidupan kita itu kemudian bermanfaat di dunia dan juga bisa bermanfaat di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.